siang? Sudah sumuh? Nah ya, Anda sudah sumuh. Nah tadi kalau Pak Halim menulis dengan imajinatif ya, mari sekarang kita bermain menggerakkan agak luas gitu ya. Kalau tadi Pak, ya karena beliau masih muda ya, jadi gerakannya di pinggang sama kaki. Kalau kita yang sudah usul sudah berbeda, sulit sekali nih. Baik, silakan berdiri. Mari kita sedikit menikmati musiknya. penelitian.
Instagram kalian? Skripsi seperti ke kebun binatang. Saya sudah di depan kandang harimau. Jadi skripsi itu harimau yang akan menghancur leburkan. Ada lagi, skripsi itu seperti cinta. Dia nggak akan selesai tanpa tindakan. Jadi ya katanya pacar, tapi berasa teman atau musuh gitu ya. Ada lagi yang lain ketika dosen bilang revisi sedikit saja, tapi file skripsinya jadi berubah total. Ya, sebetulnya itu bisa dianggap baik ya, supaya Anda tetap bersemangat. Gitu. Wah ini jelek banget, tidak usah diomongkan begitu saja, banyak yang sudah siap-siap bunuh diri kok ya. Kemudian skripsi antara ingin cepat selesai atau ingin cepat menyerah. Sudah saya give up aja. Berikutnya juga takut sama skripsi itu wajar. Yang penting jangan takut revisi. Ya. Karena revisi adalah cinta dalam bentuk kritik. Ini bagi yang bisa mengambil di rumah ya. Tapi bagi yang tidak itu, apalagi kalau direvisi diberi komentar dengan bolpen merah. Maksudnya dosennya supaya kelihatan mana yang perlu direvisi, mana yang perlu ditindaklanjuti, tetapi jatuhnya apa? Mental down. Ya, ini pernah pada waktu COVID saya ngomong, udah bimbingan lewat ini saja, lewat email saja. Nah begitu kirim ke email, mereka sudah deg-degan. Nah ketika buka ada bagian yang harus ada komentar, ada kalung-kalungnya gitu. Ya sudah, daripada buka email, mending buka sosial media. Nah hari ini kita akan belajar meneliti secara sederhana. Tapi seperti tadi yang dikatakan Pak Waji, kalau saya memberikan materi itu jangan dicontoh. Itu kan diambil total gitu ya. Jadi ini hanya contoh. Nah, untuk yang pertama materinya adalah menyusun penelitian sederhana. Nanti teman-teman diminta membuat artikel 650. Rasanya gitu ya. Padahal 650 itu kurang lebih berapa? Setengah halaman. Ya Pak Haji. Setengah halaman itu ya selesai lah kalau Anda ya paling 20 menit. Yang nama apanya? Cari bahannya. Nanti kita bermain-main dengan melakukan praktek sederhana di kelas ini. Nanti akan saya kirim filenya ya. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa seringkali kita menganggap apa ya pentingnya skripsi itu atau pentingnya penelitian itu dalam kehidupan Anda sehari-hari. Apa itu? Untuk apa sih kita meneliti? Apakah kita tidak pernah melakukan penelitian dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contohnya apa Mas Maulana? Meneliti keaslian cinta pacarmu, ya kan? Nah, tapi kalau masalah pacar itu apa jadinya? Yang main apa? Perasaan, bukan pikiran. Ya pokoknya saya curiga. Kamu kemana? Kok hari ini tidak WA? Kenapa tidak tanya saya sudah makan atau belum? Kan gitu. Atau coba saya lihat ke teman sekelilingmu. Apakah Anda tahu teman-temanmu yang tampaknya bahagia itu pasti bahagia? Belum bahagia. Berarti punya masalah ya. Saya ingin tahu dari 2022. Umum saja, jangan detail, jangan curhat. Punya masalah apa ya? Ada yang punya masalah
filsafat saya, hidup itu hanya untuk menyelesaikan masalah. Kalau masalahnya sudah tidak ada yang diselesaikan, kayaknya kita harus pamit pada dunia. Jadi kita tetap survive, tetap berusaha untuk hidup. Ada masalah? Mbak Neni punya masalah ya. Skripsi belum jadi, bisa ya. Pasti ada itu ya. Angkatan 2023. Apa contohnya? Ada masalah apa? 2023. Ya, ini selalu diomongkan kalau Mbak Yuli ya. Karena Mbak Yuli ini bukan jadi piano, tetapi orang tuanya ada di luar Jawa ya. Kangennya tidak ketulungan. Dia punya masalah kangen ke ibunya. Kapan itu dia ngomong, Bu, saya kangen ibu saya, pokoknya saya sudah kangen. Ya sudah, ayo kita selesaikan. Saya ingin memeluk ibu saya, ya sudah peluk saya. Akhirnya kami peluk-pelukan. Tidak tahu ini selesai tidak masalah itu. 2024 Mbak Reni, kiriman sudah datang? Uang masih ada? Hah? Dia Mas Mubarok? Oh, tidak punya uang masalahnya. Mas Mubarok kemarin sudah saya beri uang. Ya, berarti bagaimana hemat dengan uang ya, masalahnya ya. 2025 Amarah. Gimana Amarah? Punya masalah enggak? Apa Amarah masalahnya? Masalah keluarga. Itu juga akhirnya kita berpelukan ya. Sayang-sayangan ya. Selesai masalahnya mungkin tidak tuntas ya, tetapi melegakan dalam beberapa saat ya. Oke. Nah, bagaimana sebetulnya kita melihat penelitian ya. Kalau kita renungkan sebetulnya kita ini tidak tiap hari harus melakukan penelitian. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah kita. Bapak Ci ada masalah hari ini? Boleh tahu Bapak? Boleh sedikit saja Pak? Oh nanti. Nah biasanya untuk kelas. Beliau terlalu aktif sehingga sulit mengatur waktu. Makan jadi sembarangan kayaknya. Masalahnya adalah makanan. Sebagai musuh kita ya Pak. Pak Sur ada masalah? Oh banyak. Loh ternyata Pak Waji, Pak Sur yang kelihatannya happy juga punya banyak masalah. Tidak apa-apa punya banyak masalah. Oh Pak Adi. Tetap biasa loh. Pak Adi punya masalah hari ini. Pak Adi ini orangnya apa ya, menerima apa-apa, makanya bangun begitu usianya sudah, tapi rambutnya tetap hitam. Orang yang rambutnya awet hitam itu orang yang menganggap masalah itu dengan santai, itu Pak. Karena tadi tunjangannya 3 kali, sudah kaya beliau ya. Oke. Jadi sebetulnya punya masalah itu bukan masalah, tapi yang jadi masalah adalah kalau kita punya satu saja masalah, tetapi ibu-ibu PKK kayak perkumpulan PKK. Jadi kalau kita punya satu masalah dan bisa membuat kita stres, ingin mati, ingin melarikan diri dari dunia. Kenapa? Karena kita tidak punya solusi. Ya kan? Kalau nggak punya solusi ya habislah kita. Nah, bagaimana solusi itu bisa muncul? Solusi itu muncul dari apa? Oke, dari pikiran. Saya sempurnakan ya Mbak Nindya ya. Itu dari cara kita berpikir.
Ya, bagaimana kita berpikir kritis, bukan berpikir dalam kondisi kritis, ya. Dan berpikir kritis itu menganalisa, menyimpulkan, membandingkan. Makanya tadi saya katakan kita bisa bahagia ya kalau kita bisa menganalisis, menyimpulkan, membandingkan, ya mungkin membuat sesuatu yang baru. Ya, nah kalau sudah maka kita bisa melakukan aktivitas berpikir. Kalau berpikirnya sudah bagus, turunnya ke mental kita. Mental itu harusnya di sini ya. Letaknya bukan di sini ya. Mental di sini ya, di bagian, kalau ada Pak Gatot ini cocok nih. Ada di bagian limbik. Kalau perempuan limbiknya besar, kalau laki-laki limbiknya kecil. Makanya kalau laki-laki, kalau ada kebakaran, tidak sibuk berteriak, tetapi sibuk bertindak. Kalau perempuan, ya Allah, kebakaran, ya Allah, gitu ya, tidak bertindak. Nah, hadir di perkuliahan, hadir di kampus itu ternyata salah satu masalah mahasiswa. Ya, untuk hadir saja itu sudah jadi masalah. Lah apalagi ikut perkuliahan. Nah itu butuh mental yang baik, banyak perenungan, mungkin jangan merenung kemudian tidur ya, perenungan untuk memunculkan solusi tindakan. Nah mari kita belajar menemukan penyebab masalah kita. Karena kalau kita menemukan akar masalah itu, maka kita bisa mencari solusi yang tepat. Ya? Nah, kalau solusinya sudah ketemu ya, nah nanti silakan dibaca lebih lanjut ya. Jadi meneliti itu bagian penting. Skripsi itu apa Bu? Meneliti akademis. Jangan takut. Ya nggak apa-apa. Selama kita punya banyak pengalaman teman-teman. Terkadang mahasiswa itu mohon maaf, tidak pintar-pintar sekali, tidak cerdas-cerdas sekali, tetapi selesai skripsinya. Karena apa kira-kira? Karena mau nulis. Pintarnya tidak kepala, solusinya ya harus ketemu ini, tapi tidak mau nulis. Nah itu masalah. Ya. Nah jadi yang pertama kita harus lakukan adalah temukan masalah sehari-hari. Ya, misalnya ini contoh-contoh, nanti jangan ditiru. Ini inspirasi. Ya, temukan masalahnya dulu, nanti ada tanya jawab. Gitu. Boleh ke temannya sendiri boleh. Kamu punya masalah enggak? Apa masalahmu? Sesudah ketemu masalahnya, rumuskan dalam bentuk pertanyaan. Rumusannya misalnya seperti ini. Bagaimana? Ini kan saya buat agak besar ya. Bagaimana pengaruh lingkungan terhadap lingkungan belajar, atau bagaimana pemakaian kata tidak baku. Ini agak mikir dikit ya untuk skripsi kayak ini ya. Tapi kalau ini mungkin ada teman itu kalau ngomong tuh, siapa yang kemarin ke Kampung Warna-Warni? Sudah dapat apa khasnya Kampung Warna-Warni bahasanya? Keseniannya. Oh kemarin kesenian, ya. Bukan bahasa ya. Menemukan apa, Mas Devan? Kesenian apa di sana? Kuda lumping. Kuda lumping. Sama kesenian melukis yang di mural. Di tembok. Di tembok ya, membuat mural ya. Nah itu ya. Nah itu nanti bisa dilihat ya. Itu sebagai bentuk kreativitas. Tapi orang yang membuat mural itu terkenal nggak? Tidak. Nah itu masalah. Harusnya orang yang pintar mural kemudian bisa menggunakan untuk cari uang, gitu. Tapi kan saya dengar cita-citanya semua ingin kaya ya, bukan ingin bahagia ya. Jadi ingin kaya. Apa orang di Jalan Ijen itu semua bahagia? Belum tentu. Kalau kaya ya kan. Kemudian tentukan tujuannya. Tujuan penelitianmu itu apa?
Ya, misalnya mendeskripsikan apa? Kebiasaan belajar yang efektif. Ya. Itu bisa digunakan ke Anda sendiri, mengatasi masalah Anda sendiri, dibalikkan nanti ke Anda ya. Nah, kemudian dianalisis, ada kumpulkan datanya seperti ini, ada terlihatnya. Ada pengumpulan data, kumpulkan saja datanya nanti bebas. Saya dan Pak Waji dan teman-teman dosen yang lain tidak mewajibkan Anda harus ke ujung dunia ini. Cukup lihat di samping. Karena sebetulnya seringkali kesulitan untuk membuat skripsi itu karena mahasiswa carinya di perpus judul-judulnya, bukan karena mengamati dari lingkungan. Judul ketemu, rumusan masalah nggak ketemu. Sebaiknya lihat saja di lingkungan ada apa, diskusikan. Biasanya kalau sudah begitu, kalau dengan saya biasanya coba ini bagaimana. Nah, masalah itu kan kesenjangan antara harapan dan fakta, kenyataan ya. Nah, datanya dikumpulkan, ada banyak cara yang bisa dilakukan, observasi nanti, kemudian tanya jawab, ya. Mungkin juga ada dokumen-dokumen. Saya boleh enggak nanti itu tidak kemana-mana, tapi saya browsing di internet, boleh. Ya, Anda boleh cari data di internet. Nah, karena penelitiannya terkait dengan apa? Angkatan 2023 dengan metode etnografi. Ya. Nah, kemudian data yang ada itu dianalisis. Nah, yang paling penting dari analisis ini adalah teknik yang Anda gunakan. Boleh saja Anda pakai kuantitatif, boleh, kualitatif, boleh. Apa campuran dari keduanya atau yang disebut dengan mix method, ya. Nah, monggo saja. Ya. Nah, itu contoh-contohnya, tapi jangan diambil semua. Sesudah dianalisis Anda lihat pola. Ya, yang dilihat itu pola solusi, pola masalah, pola kebiasaan, ya. Nah, sesudah itu baru ditarik kesimpulan. Kalau sudah ada kesimpulan, kira-kira saran apa ya supaya masalah itu tidak terjadi lagi, begitu. Nah, sekarang kita praktekkan. Silakan kelompok berdua-dua. Saya tahu Fiona pasti dengan Claudia, Nindya pasti dengan Rizka. Coba cari teman lain yang tidak diketahui, ya, supaya lebih enak. Kita praktekkan sebentar saja. Oke, sudah ketemu temannya? Kalau ini jangan cuma ini, coba dengan Mbak Pragita ini. Mbak Pragita dengan siapa? Sudah ketemu dua arah. Sekarang tugasnya Anda boleh diskusi, Anda boleh mengamati, ya. Apa yang menjadi masalah dari lawan tuturmu atau pasanganmu? Oke, satu kalimat ya. Lihat temannya, praktek. Sudah? Saya beri waktu 2 menit.
begini, Anda diam. Tetapi kalau saya beri tanda begini, Anda menyampaikan berbicara, ya. Jadi lihat saja tanda di tangan saya, ya. Oke, kelompok 22, silakan mewakili. Nggak usah disebut teman saya namanya ini, nggak usah. Kira-kira masalah temanmu apa? Silakan. Mbak Mei, Mbak Mei. Masalah teman saya kurang konsisten. Jadi masalah teman saya adalah kurang konsisten. Oke. Masalah yang ditemukan Mbak Mei adalah temannya kurang konsisten dalam hal apa saja. Ya. Sekarang Mbak Mei berpikir, sekarang nanti yang berbicara saya suruh nyanyi. Jadi Mbak Mei dan temannya boleh berdiskusi. Kira-kira rumusan masalahnya apa ya? Kelompok 23. Ayo, siapa yang berani itu bukannya mau? Berani? Oke, suster. Kurang bisa membagi waktu. Oke. Baik, kurang bisa membagi waktu. Sekarang suster, silakan membuat rumusan masalah 2024. Oke, masih ada. Manajemen keuangan. Kayaknya sudah jadi agak-agak tahu ya. Agak-agak bisa menduga ya. Disebut rumusan masalahnya. Angkatan 2024. Oke. Balas-balasan dalam hal menegakkan kehidupan Tuhan. Sekarang dibuat rumusan masalahnya. Jangan banyak-banyak, rumusannya cukup satu saja, berarti khusus. Silakan berdiskusi. Ini belum saya berikan. Mengapa orang tersebut mengalami kesulitan dalam mempertahankan konsistensi? Mahasiswa ya. Oh, mahasiswa. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi kesulitan dalam mempertahankan konsistensi? Baik. Sekarang Mbak Mei harus menentukan tujuan penelitiannya. Kalau mau tujuan penelitian berarti harus disesuaikan dengan kira-kira dengan cara apa saya akan mendapatkan data, dengan cara apa saya akan menganalisis data, ya. Oke, selesai. Masalahnya ada dilihat apa saja faktor yang menyebabkan seseorang itu sulit membagi waktu. Oke. Apa saja faktor yang menyebabkan mahasiswa membagi waktu? Ditentukan tujuan penelitiannya, ya. Lanjut, Mas Yangga. Rumusan masalah memanage keuangan yaitu satu, penyebab kesulitan seseorang memanage keuangannya, lalu bagaimana solusinya. Yang pertama, penyebab seseorang kesulitan dalam memanage keuangannya. Yang kedua, bagaimana solusinya. Jangan lirik, nanti ketahuan, ya. Baik, ya. Jadi boleh nanti diambil satu saja, Mas, ya, penyebabnya saja. Nanti tujuan, ya. Oke, rumusan masalah bagaimana
kalau saya boleh perbaiki kebahasaannya, apa saja faktor yang menyebabkan dia menunda waktu bertemu dengan Tuhan ya, dan solusinya bagaimana? Oke, tujuannya ya Mas, ditulis ya. Tentu tujuan, ingat tadi bahwa tujuan itu akan memikirkan kira-kira dengan cara apa, dengan teori apa gitu ya. Saya ngomong teori ya. Pengetahuan apa untuk membuat masalah itu jadi selesai. Sudah deh selesai tujuan. Silakan Mbak Mei. Oh belum, sudah susah. Belum, masih ada. Masih belum. Oke. Apa tujuannya? Ngomong saja, benar-benar sekali, belum skripsi. Tujuan penelitiannya yakni mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kesulitan konsisten pada mahasiswa dengan menggunakan analisis kepribadian. Oke. Pakai teorinya siapa ya? Kepribadian sih. Oke, gampang ya. Pakai ini teori ya. Punyanya Maslow ya. Atau teori kepribadiannya Freud boleh ya. Tapi nggak usah sih susah. Tujuannya untuk mengidentifikasi kebiasaan yang tidak baik terhadap lemahnya kemampuan tersebut. Baik, masih sama ya. Identifikasi penyebab ya. Lanjut Mas Yahya. Tujuannya untuk mengetahui titik penyebab seseorang mengalami kesulitan dalam memanage keuangannya. Memanage keuangannya. Mengetahui. Jangan mengetahui. Kalau sudah tahu suap gitu loh. Jangan mengetahui deskripsikan. Lebih fokus ya. Untuk mendeskripsikan titik penyebab seseorang mengalami kesulitan dalam memanage keuangan. Oke, mendeskripsikan penyebab kesulitan keuangan bisa jadi karena suaranya kecil. Mengidentifikasi apa penyebab penundaan dan mengamati kehidupan sehari-harinya. Oke, jadi sama ya, identifikasi, mendeskripsikan. Sekarang coba dianalisis sedikit saja, kemudian disimpulkan. Ya, ini main ChatGPT boleh. Tapi nanti kalau tugasnya nanti jangan ChatGPT ya. Teorinya boleh cari di Google Scholar. Tidak apa-apa, Anda cari teorinya di Google Scholar ya. Atau mengutip pendapat-pendapat yang mungkin pernah muncul di media massa, itu juga boleh ya. Suster, sudah selesai? Kesimpulannya apa kalau begitu? Sudah? Sudah? Mbak Ni? Kita nanti sampai kesimpulan karena untuk laporannya itu bisa berupa artikel dan akan dilanjut oleh Pak Zul ya. Jadi sampai kesimpulan saja. Sudah ketemu Mbak Ni? Menurut Mas Abraham Maslow, dengan teori kepribadian bahwasanya mahasiswa harus memenuhi kebutuhan terlebih dahulu. Jadi untuk konsistensi itu dilihat awalnya yakni untuk memenuhi kebutuhan terlebih dahulu. Jadi kalau butuh pasti kan akan mengerjakan. Baik, kita berikan aplaus ya untuk Mbak Ni. Ya, jadi nggak sulit-sulit ya. Muter ini tadi berapa menit cuman ya. Nah ini seperti itu kesimpulan. Nah nanti membuat artikel. Pak Wajib minta 650. Nah Pak Sur nanti yang ngajari ya. Lanjut. Kesimpulannya, kesulitan membagi waktu terjadi karena kurangnya
perencanaan, kebiasaan muda, ketidakmampuan menentukan prioritas yang mana yang pertama. Sebetulnya kayaknya kalau lihat ini loh ya, itu sudah sangat potensial untuk lulus skripsi, tinggal ujian ya ini. Ayo Mas. Kesimpulan. Oh, bukan ada cuma dikasih. Sudah Mas. Lemahnya iman dan motivasi, pengaruh lingkungan dan gangguan, kekurangan disiplin dan manajemen waktu. Oke, kita berikan aplaus ya untuk Mas Yuda ya. Boleh ya, tepuk tangannya sebagai sister yang lain. Oke, sudah Mas Yahya. Nah, seperti yang berdasarkan tadi kita setiap ada kegiatan, setiap habis melakukan kegiatan kita harus merefleksi. Mungkin ada masalah, mungkin ada hal-hal yang belum sesuai dengan standar yang kita inginkan. Nah, kita bisa memperbaikinya. Ada kelompok-kelompok tertentu di agama ya, kalau Kristen ya. Itu kalau mau tidur itu disuruh merefleksikan sehari ini saya ngapain aja ya. Mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Yang bermanfaat yang perlu dilanjutkan dan diteruskan, apa yang jelek, apa yang perlu dihilangkan gitu ya. Nah, itu salah satu upaya untuk mengatasi masalah. Sudah Mas ya? Satu kalimat saja. Sebetulnya bisa tanya sebelumnya ya. Kesimpulannya, penyebab seseorang kesulitan dalam memanage keuangan salah satu faktornya adalah karena keinginannya dan ketidakmampuan membedakan kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kepada yang bersangkutan, tolong didengarkan. Baik, terima kasih teman-teman. Kita berikan aplaus untuk diri Anda sendiri. Insya Allah nanti tugas materi saya mudah dilalui. Berapa menit ini tadi? Ada setengah jam? Ada loh. Saya mulai jam 10 lebih, sekarang 10.35 ya. Jadi kurang lebih berapa? 50 menit, 7, apa ini? 10.50? Berarti ada berapa tadi? 30 ya? Nah, 30 menit. Jadi Anda nanti bisa kurang lebih berapa? Berapa? Tulisnya jangan satu hari, bisa 1 jam selesai. Ingat bahwa kami tidak menginginkan Anda kemana-mana. Jangan berpikir, kalau nggak keren, enggak, jangan. Yang penting prosesnya dijalani, itu lebih penting. Saya kira itu teman-teman, terima kasih atas segala atensinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi yang terakhir Anda sudah sejak kemarin sampai tadi malam sampai hari ini, bahkan nanti dilanjutkan sampai pukul 21. Prinsipnya adalah bagaimana belajar yang menyenangkan, Anda memahami apa yang disampaikan, dan
Satgas. Saya ingin sedikit memberikan refleksi dari tantangan bagi Anda. Ini ada kita, usianya kira-kira sudah seusiamu. Ya, jadi Bu Mami sudah mendahului dengan permasalahan. Ini kita ada masalah, ada kaitannya. Kita ini tidak tinggi hampir 1 tahun. Saya tidak pernah mendengarkan lagi gunting senarnya. Apa masalahnya? Ada tahu? Ada tahu saya kan lama ya. Ada sebelum tahun 23, 24, 25 tahu saya ada masalah apa? Kira-kira tidak ada masalah. Ya berarti Anda enggak perhatian, enggak meneliti saya berarti ya. Apa masalahnya? Saya tidak bisa mengaktifkan jari jemari secara normal. Itu masalah. Saya mencoba untuk meneliti, mencari solusinya. Apa yang bisa saya lakukan ketika itu masalah saya? Maka saya mencari solusi sendiri, yaitu dengan pemanasan senar mental. Tujuannya adalah ingin mengaktifkan secara motorik saya yang dikendalikan oleh otak sebelah kanan. Nah, akhirnya itulah solusi saya. Nah, saya akan memberikan sedikit tantangan bagi Anda. Ada yang bisa bermain gitar? Ada yang bisa? Siapa? Maju. Silakan ada yang bisa main gitar? Ada. Saya mendengar ada. Silakan. Maju aja, nggak apa-apa. Ambil kursi sini, kursi. Ya, kursi. Nah, biar lihat. Nah, itu gitarnya di rumah. Itu karena sudah rusak ya. Ini sudah rusak di cemetin, di cemetin ini. Nah, ini. Saya satu lagi untuk yang berani menyumbangkan lagu, silakan. Enggak, itu yang paling tidak saya sukai. Enggak mau berani menunjuk diri. Oh, silakan. Anda sepakat lagi. Anda perlu kartu, ada kartu. Ini kartu. Kalau memang memerlukan ada ini, ada kartu. Ada kan? Masih banyak.
teman-teman mungkin kita Oke, baik teman-teman, mungkin kita bisa menyanyi bersama-sama. Gitarnya kedengeran sampai belakang apa enggak? Oke, berarti yang belakang ke depan, yang di depan ke belakang. Kita akan menyanyikan lagunya Nadif Bahasa Lama yang bergema sampai selamanya. Yang bisa, yang hafal lagunya bisa ikut bersama ya. Oke, ayo. Yo, oke, mau mulai ya teman-teman. Mas Tenison, ayo Mas Tenison. Waduh, nyanyi Son. Pak, kurang keras. Kurang keras. Enggak kedengeran, Pak. Ayo. 3, 2, 1. Ayo tuh. Ayo teman-teman. Ayo. Kita nyanyi nggak pakai mic ya, soalnya gitarnya biar kedengeran. Oke, ayo Mas Barok. Terima kasih.
Ya, terutama untuk kita semua. Ya, lanjut. Ya, ternyata potensi itu perlu digali, diberi ruang. Nanti Bapak sudah membuktikan. Berapa menit Anda sudah bisa melakukan ide, gagasan, penelitian dalam 30 menit. Apapun bisa digali potensi Anda, yang penting diberi ruang. Nah, saya akan masuk ke materi saya. Selalu saya sampaikan bahwa begini, ide gagasan yang Anda tadi temukan, pertahankan itu, ya, pertahankan itu. Nah, begini, di dalam laporan penelitian itu ada dua, ada dalam bentuk skripsi, ya. Yang kedua bisa dalam bentuk artikel, itu pilihan. Nah, saya akan bahas tentang artikel. Kedepan Anda boleh memilih apakah saya harus skripsi, apakah saya cukup menulis artikel, boleh. Salah satu bisa dipilih, ya, itu. Nah, saya mulai dari hal-hal yang saya duduk karena ada masalah tentang kegiatan saya. Berarti dua masalah juga. Yang pertama, pertahankan apa yang sudah Anda temukan tadi, ya. Nah, paradigma baru tentang menulis akademik. Jadi tidak harus serba ribet, tidak harus serba rumit. Tadi sebetulnya sudah dibuktikan bahwa menulis itu ternyata mudah. Dalam 30 menit Anda sudah sampai bisa menuliskan simpulan. Nah, berangkat dari hal-hal yang kecil. Tadi juga sudah dibuktikan bahwa Anda ternyata bisa memulainya dari hal-hal di sekitar Anda, dari teman Anda, dari saya tadi, itu. Kemudian fokus pada kejelasan bahan, bukan kehebatan bahasa, tapi kejelasan bahan. Itu prinsipnya. Kemudian menyelesaikan satu bagian kecil pada satu waktu. Tadi juga sudah dibuktikan. Anda bisa merumuskan tujuan, membuat rumusan masalah dari permasalahan yang Anda temukan dari teman Anda. Ya, itu membuktikan bahwa Anda bisa merumuskan dari hal yang kecil. Yang kedua, gunakan alat bantu. Nah, ini sangat mudah. Ada AI, asisten, ya, ada referensi. Nah, tapi begini, ada catatan. AI saya mengenal itu sejak 1990. Dulu saya skripsi itu ngetik pakai Brother. Muncul yang saya kenal, ya, padahal munculnya sudah lama. Muncul namanya Woodstar. Saya terkejut ketika saya menulis, tidak harus saya putuskan, mereka memutus sendiri. Kalimat berikutnya di baris berikutnya. Saya terkejut, begitu kan hebatnya. Artinya apa?
Anda boleh menggunakan itu sebatas sebagai alat, bukan mewakili pikiran dan gagasan Anda. Jangan salah ketika suatu saat ketika ada ketergantungan terhadap artificial intelligence, Anda tidak lagi menjadi subjek, tetapi menjadi objek korban dari teknologi. Itu yang harus diwaspadai. Bukan tidak boleh, tapi dudukkan AI sebagai sebuah alat. Itu ya. Nah, bagaimana memulainya? Tadi sudah disampaikan, sebetulnya saya tinggal mengulang bahwa mulai dari ide sederhana, masalah yang ditemui di kampus sudah, kemudian bisa melalui apa yang ada di sekitar kita sehari-hari, kemudian perubahan di sekitar, hal-hal yang Anda membuat penasaran dan ingin tahu. Itu saya kira bisa dimulai dari hal-hal seperti itu. Gunakan kata kunci. Apa hal kecil yang ingin saya tahu? Jadi sudah dibuktikan. Ada permasalahan pada teman Anda ingin menelusuri apa sebetulnya yang ingin Anda ketahui dari persoalan-persoalan dari teman Anda. Nah, yang kedua, yang berikutnya, mengubah gagasan jadi topik yang lebih kuat. Tadi ada fenomena, misalnya ini ya. Siswa kurang minat baca ini barangkali untuk anak-anak atau mahasiswa yang sudah PBL. Saya tanya ke Mbak Mei, selama PBL apakah ada masalah-masalah yang dihadapi? Apa? Coba ceritakan. Sesuai. Baik, jadi selama PLB ada masalah terkait siswa saya, Pak. Kebetulan saya mengajar di SMK dan jurusan DPB yang mayoritas adalah perempuan. Kemudian mereka itu yang depan mendengarkan, tapi yang belakang itu kadang tiba-tiba keluar kelas bilang ke ada jadwal lab menjaga lab gitu Pak, tapi ternyata di lab tidak ada gitu Pak. Kemudian pernah saya kritisi gitu, kalau misalkan nggak mau masuk di cap saya ya Bapak, berarti waktu itu ada penugasan nilainya kosong. Tapi itu juga nggak mau Pak, nggak mau bertanggung jawab nyari saya atau apa gitu. Itu pernah satu kelas pernah di kelas itu saja Pak yang ada masalah. Apa solusinya? Solusinya yaitu saya berikan opsi, kamu mau nggak masuk kemudian nggak dapat nilai, atau mau masuk walaupun kamu istilahnya nggak mau mendengarkan tapi mengerjakan tugas dapat nilai, saya gitu kan. Kemudian besoknya mereka tetap masuk tapi ya di belakang itu ngobrol gitu Pak. Jadi saya di pembelajaran berikutnya saya lebih cenderung di belakang, kemudian mengamati siswi yang rapi tersebut Pak. Apa kira-kira supaya anak itu bisa mendengarkan yang bisa Pak Mei siapkan di dalam kegiatan pembelajaran? Waktu itu saya bikin game interaktif gitu di media berhubungan. Jadi sistemnya nggak hanya mengerjakan soal lalu mendapatkan nilai poin kalau benar, tapi ada nilai rebutan juga dari teman yang lain gitu Pak. Jadi lebih aktif. Oke, terima kasih. Nah, itu membuktikan bahwa ternyata ide gagasan penelitian banyak sekali yang bisa ditemukan. Contoh tadi adalah yang ada di sekolah, apalagi ada di calon pendidik. Nah itu solusinya tadi main game. Karena apa? Ada indikasi siswa itu selalu mobile. Ada siswa nggak mau diam, ya tentu solusinya buat game saya menyenangkan.
Nah, itu salah satu hal yang bisa Anda temukan persoalan-persoalan di dalam kegiatan pelajaran. Oke. Jadi tadi itu salah satu sebenarnya sudah mewakili dari sebuah bagian dari topik tadi. Nah, kira-kira apa yang bisa dirumuskan Mbak Mai dari apa yang Anda temukan, solusinya kira-kira yang bisa Anda rumuskan apa? Rumusannya apa kira-kira? Kalau kebetulan saya memahami sedikit tentang PPK, desain penelitian tindakan, kira-kira rumusannya kira-kira seperti apa? Game tadi sebetulnya tujuannya untuk apa? Membuat anak menjadi lebih konsentrasi. Pembelajarannya apa? Pembelajaran itu materinya apa? Materi? Ya, materinya materi apa? Karya ilmiah buat game. Hasilnya seperti apa? Hasilnya mereka aktif karena kan ada hasil belajarnya ada perbaikan atau ada? Oke. Berarti rumusannya kira-kira bagaimana meningkatkan aktivitas belajar siswa melalui media interaktif, gitu kan? Nah, itu saya kira hal-hal yang bisa Anda kembangkan menjadi sebuah artikel. Sama sebetulnya sebagaimana yang Anda temukan tadi. Nah, lanjut. Struktur artikel akademik. Jadi saya mengambil struktur umum yang disajikan dalam artikel jurnal. Nah, ini prinsipnya bahwa artikel itu mempunyai struktur. Kalau dimuat di Kompasiana itu lebih simpel, lebih populer saya kira. Jadi ini saya mengambil contoh karena ini nanti sebetulnya yang akan Anda lakukan ketika selesai menyusun skripsi. Nah, yang pertama bagian pendahuluan, kemudian pilihan pustaka, metode, hasil dan pembahasan. Berikutnya adalah simpulan dan syarat dan daftar pustaka. Oke, menulis pendahuluan yang efektif. Rumuskan, tuliskan masalah yang tadi sudah temukan. Coba Anda sudah menuliskan tadi, pertahankan judulmu, ya. Kemudian coba tuliskan permasalahan atau fenomena yang tadi Anda temukan, ya. Kemudian cari dukungan dari literatur. Anda boleh mengambil dari jurnal, boleh mengambil dari buku, ya. Yang ketiga, cari gap, celah itu gap. Apa yang membedakan antara penelitian yang Anda temukan dari jurnal itu, informasi penelitian dari jurnal, dan apa yang Anda temukan, apa yang akan Anda lakukan dalam penelitian itu, manakah yang membedakan? Cari itu gapnya, ya. Nah, kemudian tuliskan tujuan dan manfaat. Tadi sudah dilaksanakan kedua 4 atau 5 paragraf saja, tidak perlu teori yang terlalu banyak dalam pendahuluan. Kemudian tujuan pustaka, mungkin 3 atau 4 artikel karena ini sebuah artikel, konsep-konsep inti, teori dasar yang relevan. Ini seringkali yang memuat teori yang ada ketidakkaitan dengan judul yang Anda teliti atau judul penelitian Anda. Nah, kemudian
teori dasar yang relevan, kemudian lakukan penelitian sebelumnya. Kira-kira adakah penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian Anda? Ini saya kira penting. Nah, caranya sebenarnya ada paparan konsep, ya, temuan penelitian sebelumnya, kemudian relevansi dari terhadap topik. Ini yang penting di dalam tinjauan pustaka. Kemudian manajemen penelitian yang ringkas. Tadi sudah, kalau Mbak Mai tadi desainnya, ada beberapa desain penelitian yang saya tahu karena itu bidang saya. Ada desain penelitian tindakan, ada desain penelitian pengembangan, ada eksperimen, ya. Nah, saya kira itu yang perlu Anda sampaikan. Desain penelitian, subjek, instrumen, kemudian prosedur, teknik, analisis data. Tidak perlu mendeskripsikan hal-hal yang standar secara berlebihan. Oke. Kemudian menyajikan hasil secara jelas. Gunakan tabel atau grafik. Kalau memang ada, fokus pada apa yang ditemukan. Beri 2 atau 3 kalimat ringkas setiap temuan. Hindari interpretasi panjang. Letakkan di bagian pembahasan. Ya. Kemudian pembahasan. Pembahasan itu menyangkut tentang temuan apa yang muncul dalam temuan-temuan penelitian Anda. Kemudian apa maknanya, diinterpretasikan apa maknanya. Kemudian bandingkan apakah sudah sesuai dengan literatur yang Anda gunakan sebagai landasan teoritis. Selanjutnya dampaknya. Diskusinya akan sebetulnya ya. Nah, simpulan dan saran, jawab rumusan masalah. Ini seringkali yang entah deskripsi, entah di artikel itu yang saya tahu, tulisan simpulan diskusinya itu tidak menjawab permasalahan yang Anda tulis tadi. Ya, tidak perlu menambah data baru, tetapi saran praktis dan penelitian selanjutnya. Itu isi dari simpulan. Nah, tips menulis agar cepat selesai, mulai dari bagian yang paling mudah. Kemudian gunakan template lengkap, penting. Kemudian tulis dulu, baru diedit nanti. Anda terlalu lama menulis, langsung edit, tulis salah edit, saya jamin nggak pernah selesai. Tulis dulu, diedit belakangan. Kemudian batasi waktu menulis, gunakan aplikasi referensi. Kalau Anda bisa Mendeley, pakai Mendeley. Kalau tidak, pakai Zotero, kemudian manfaatkan AI, tapi hanya sebatas ringkasan online, ya, bukan isi. Ingat itu. Anda boleh minta bantuan alat, tetapi bukan mewakili gagasan ide Anda. Itu hanya membantu untuk meringkas, membuat kerangka, menemukan, tetapi tidak mewakili ide-ide gagasan Anda. Karena paradigma digitalisasi pembelajaran sudah tidak bisa lagi menghindari artificial intelligence di dalam ruang pembelajaran. Tetapi Anda harus tahu batas-batas etik penggunaan AI di dalam penulisan karya ilmiah. Oke, cek terakhir sebelum diupload. Judul apakah sudah jelas? Kemudian pendahuluan, yang tujuan, hasil penelitian yang terkait, apakah sudah ada?
kemudian struktur lengkap, template-nya tadi terutama. Ini penting karena yang saya tahu template sudah diberikan tapi dikerjakan di luar template. Artinya Anda tidak tahu pagernya itu apa. Nah kemudian data, kemudian selesai. Kemudian ini yang penting, kemana artikel ini akan Anda terbitkan. Ini pengalaman bahwa diminta untuk submit artikel jurnal. Biasanya 1 bulan itu sudah terbit. Tetapi kalau tidak terbit, mengapa demikian? Pastikan bahwa Anda patuh, taat azab terhadap template yang diberikan oleh jurnal itu. Skop atau bidang keilmuan, ke bidang ilmuwan jurnal harus diberikan. Jangan masukkan artikel pembelajaran pada jurnal sastra. Tidak mau ya. Kecuali kalau ada jurnal yang memuat skupnya bahasa sastra dan pembelajarannya, Anda boleh masuk di sini. Tetapi ada jurnal yang spesifik dan itu saya kira Anda perlu perhatikan. Cek plagiasi, dan yang terakhir adalah tata bahasa. Ini kalau semua sudah, baru Anda submit. Oke, ini buku referensi yang bisa Anda gunakan. Saya kira Anda perlu banyak menulis teori dan praktek, tulis karya ilmiah. Anda bisa meneliti. Karena ini diterbitkan dalam bentuk e-book, silakan kalau mau dicetak sendiri boleh. Nah terima kasih. Jangan lupa kopi, penting karena tradisi kita, budaya kita, budaya malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas Anda adalah menulis artikel ke Kompasiana dan membuat video yang merupakan bagian dari hasil penelitian yang sudah diawali dan oleh Bu Mahfud. Apakah boleh berubah Pak? Ya silakan, tidak apa-apa. Ya. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kira sekali lagi selamat siang. Baik, terima kasih Bu Mami dan Pak Suryantoro yang sudah memberikan paparan ilmunya tentang penelitian dan penulisan karya ilmiah. Sudah paham semuanya? Sudah siap untuk melanjutkan pekerjaannya dengan pengamatan lapangan? Apakah masih akan kembali ke desa masing-masing? Ya. Kalau memungkinkan tidak apa-apa, tetapi kalau tidak memungkinkan mencari objek di sekitar ini saja. Ya. Sekarang pukul 11:27 karena narasumbernya hanya 2, maka waktunya tepat. Jadi pukul 11.30 akan kita akhiri. Rencananya memang 3, tetapi kemudian 2, yang 1 dimajukan ya Pak Espanda, maksudnya di akhir ya, tapi diawalkan. Baik, selamat bekerja. Tidak ada pesan dari Ibu Mami, silakan. Baik, untuk menutup acara kuliah terpadu, tapi masih bagian dari kuliah terpadu, besok adalah kegiatan budaya. Dan itu kalau ini penanggung jawabnya adalah saya, kalau kegiatan budaya itu penanggung jawabnya adalah HMPS. Ya, karena mempertimbangkan semua besok wajib menggunakan busana daerah, termasuk saya. Ya, jadi kita undur. Kalau bapak-bapaknya nggak masalah ya, ibu-ibu itu cuma ngerebiak gitu ya.
pagi mulai pukul 8. Pukul 8 kita mulai refleksi, moga-moga 30 menit kemudian sudah selesai dan kita lanjutkan ke biar budaya. Nah, karena kita juga sudah janji pada penanggung jawab rumah tangga Unikama jam 12 selesai, ya kita maksimalkan. Ya kalau bisa ya jam 12 selesai, kalau mundur nanti saya coba hubungi. Jadi jangan lupa besok sarapan dulu ya, karena mungkin kalau sudah cantik terus makan pecel ya kerepotan. Jadi itu saja. Nah, kita akan bertemu lagi. Saya sudah punya ide baru. Akan ada sebelum teman-teman 2022 selesai, akan ada pemilihan Mbak dan Mas Prodi PBSI. Mungkin penilaiannya karena ini bagi teman-teman 2022 mungkin belum tahu bahwa ada kewajiban kita pada minggu ketiga selama di kampus itu menggunakan busana daerah atau piranti penanda budaya daerah. Ya, nah setiap minggu ketiga biasanya Mbak Lydia mengingatkan, saya mengingatkan gitu ya. Nah itu akan kami nilai dalam keseharian. Jadi yang dinilai adalah kalau Mbak itu cantik, kalau Mas ya butuh ganteng. Tapi gantengnya di sisi pengetahuan, keterampilan dan sikap. Ya, nanti kami ambil dari kehidupan sehari-hari. Nah nanti pada gongnya kita akan adakan insya Allah pada acara Pekan Khairil Anwar di bulan apa? April tahun 2026. Baik, itu saja. Pak Haji ada pesan? Langsung. Jadi dengan adanya kuliah terpadu ini, kalau kemarin linguistik umum karena itu masuk ke UTS ya, kemarin kan Anda kosong ya. Nah nilai Anda itu nanti saya ambil dari tugas linguistik workshop 1 ya. Jadi itu bagi yang belum menuliskan linknya, tadi sudah diedarkan ya Mbak Nur, link Kompasiana dan link YouTube-nya mohon ditulis karena itu ya semuanya ditulis. Kemudian untuk mata kuliah metodologi hari Senin kosong. Pasti ada jatahnya. Itu ada imbas kosong kayaknya ya. Nah untuk pelajarannya Pak Sur, hari apa yang kosong di jamnya Pak Sur? Senin. Ada saya beri bonus untuk 2 kali Senin tadi. Bonusnya banyak 2 kali Senin. Tetapi Anda harus menyelesaikan tugas yang kemarin sudah selesai. Ya kan? Tugas kuliah.